Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men. Jadi kalau kok jelas ku butuh hatimu, jelas ku butuh awakmu. Kalau kita butuh hati doang nggak bisa pak. Harus dua-duanya, hati dan raganya. Ambung wak mencari kopi. Biasanya kalau di sini ngobrol apa mas? Ya banyak. Patah hati juga di sini. Curhat ya, tempat curhat. Curhat tuh ya di sini. Oh gitu. Suruh nyari kan ya juga di sini. Oh gitu. Jadi urusan rasa yang ini. Ini bapaknya anak-anak muda pak. Oh gitu, mantap. Sampai bapaknya anak muda. Sampai sendiri udah tua. Tapi ide tadi loh mas, ide UMKM tadi loh. Nggih. Itu awalnya sudah lama muncul di jenengan udah biasa jualan UMKM atau sebenarnya nampung gitu. Jadi kalau awalnya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mas. Wah, gayeng tenan iki ngobrol iki. Ini mas. Oh, jenengan ae kene. Wah, gini. Nah, Oh, dan kita TV. Jadi gimana? Oke, jadi awalnya emang apalagi ketika pandemi ini. Jadi ketika pandemi ini geliat UMKM Ngawi itu sangat-sangat terasa lah. Jadi malah justru tidak surut, tapi malah justru kreativitas ini muncul. Oh, keren. Kemudian para pelaku UKM ini pengen dinaungi untuk bisa, oh ini gimana kalau bisa kita jualan itu bisa masuk ke retail modern dan seterusnya. Kita tangkap akhirnya. Oke Bu, kita bikin wadah, terus nanti teman-teman dari pemuda digabung di HIPMI itu kita ajak bareng-bareng. Ini anggota HIPMI juga? Ya, jadi kan di komunitas ini juga teman-teman HIPMI juga banyak sering ngobrol. Nah mereka bisa produknya kan bagus tadi ya, packagingnya bagus, kayak judul bagus. Itu tekan ngono ya nganggo cerewet, opo itu tadi, opo dukun terus jadi kayak ngono. Jadi karena keinginan syarat dari retail modern itu harus packagingnya bagus, rasanya enak, harganya itu juga pas. Terus kemudian ya ada yang unik. Nah, maka dari itu ibu-ibu atau remaja putri ini yang banyak remaja putri dan ibu-ibu ini yang bikin. Oh, tapi kayaknya hoax ini. Hampir remaja putri ini ora enak nang kene. Iya toh. Terus akhirnya bagi peran. Teman-teman HIPMI dampingi dinas terkait kita kumpulkan. Ada perindustrian, perdagangan, kooperasi, kemudian ketahanan pangan. Nah, mereka bagi peran itu. Ada yang pelatihan, ada yang tugasnya sertifikasi, ada yang kemudian peningkatan mutu, olahan dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah 18 merek yang masuk retail modern. Oh. Sekarang sudah 18. 18 kondisi pandemi. Ya. Kondisi pandemi mereka bisa eksis, tapi ada yang cerita marketplace gitu ya. Ya. Berarti sudah dodolan online. Dodolan online. Keren ya. Wong Ngawi itu dodolan online keren ya. Itu gara-gara Mas Sani gitu ya. Iya. Kenapa sampai tertarik dengan mereka? Dengan UKM-nya atau dengan HIPMI-nya atau dengan bagaimana dengan masuk di online UKM-nya yang kan ngereh-ngereh ngajari, mengedukasi, nemeni, memfasilitasi itu kan butuh kesabaran. Kenapa tertarik? Karena memang semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa dan dia mau berjuang. Jadi struggle-nya itu luar biasa untuk sampai ke situ itu ya banyak yang produk-produk akhirnya untuk di skill up itu udahlah gini aja Pak Oni sudah laku dan seterusnya.
Ada juga yang seperti itu. Nah, kita yang teman-teman UKM yang ya Pak, kita harus maju. Nah, itu yang kita dampingi jadi sekarang. Jadi kalau kamu lihat model Mas Sony ini sebenarnya melihat kondisi paling dekat anak-anak muda di Ngawi. Yang tua juga boleh rasa nesu, kan? Untuk berkreasi, untuk bisa membuat sesuatu. Kemudian mulai dari produksi, terus packaging ya Mas ya, sampai kemudian pemasaran bisa dilakukan. Dan ternyata industri kreatif Indonesia itu luar biasa. Bahkan dari Ngawi itu muncul karya-karya yang bagus. Kita percaya nanti belum. Sehingga anak-anak muda yang sangat kreatif itu sebenarnya butuh ruang, butuh tempat, butuh fasilitasi. Jadi model beliau berdua ini, Mas Sony ini bisa memberikan ruang kreasi, dan Indonesia itu ekonomi kedepannya sebenarnya ekonomi kreatif. Tapi semangat anak muda. Saya itu Mas kemarin Mas, waduh becang nom-nom penuh semangat luar biasa. Demo, ono sing pagere ambruk ya ono. Tapi yang strategi kedua itu gitu, kawan-kawan buruh demo itu sudah berbaris, sudah menata diri, sudah tertib apik. Rapi lah. Rapi Mas, begitu saya suruh naik ke atas gitu, saya bilang, aku kan apa gitu? Pun Pak terserah, pokoknya jenengan ini ngomongi dulur-dulur nih kanca-kanca, nggih ngono. Saya hanya tanya saja. Kayak do nyanyi wae ngono. Nyanyi iki lagune lah, ini saya lagi ketemu dengan Mas Denny Naknan. Naknan apa Cak Nan? Cak Nan, Pak. Kenapa kok Cak Nan, Mas? Nama Bapak Lho bapakmu siapa jenenge? Kasnan. Tapi Cak orang Nan lho, Mas. iya, tapi orang Surabaya, jadi Cak Nan. Oh, saya kira kalau di Nan sini itu itu. tulisannya Cak Nan, itu membacanya Kasnan. Enggak. Kembali ya, Enggak. jenenge Kasnan, tulisannya Cak Nan. Oh enggak ya? Nah, ternyata buruh yang kemarin demo di Jawa Tengah itu nyanyi Karto Nyono. Medhot janji. Si Karto Nyono iki jane sapa, Mas Din? Kartonyono nama tugu Pak di sebelah perempatan. Tak kira bapakmu awalnya lho Mas. Ternyata bapaknya Kasnan. Karto Nyono itu nama tugu. Medhot janji. Ya menceritakan tentang kita putus cinta di lokasi itu. Gusti Allah, aku orang merasa happy loh waktu itu mesal. Jadi ini salah satu contoh. Tadi kalau yang dipamerkan ke saya produk UMKM ya, ngobrol-ngobrol sama Mas Sony, tempat ini tinggal Mas, tinggal keluh kesah. Iya, Keluh kesah, curhat. Keluh kesah, curhat sebenarnya ruang kreatif ya, juga ini. Ini kalau dijadikan co-working space bagus loh Mas ini. Sudah ada co-working space-nya namanya Inspirasi Cak Angon. Rumah Inspirasi Di mana? Cak Angon. Ya di sini. Di sini. Oh ini ya, ini sekaligus co-working space. Oh, Ya. bagus. Sudah ada wifi. Ya. Kalau di sini namanya wifi atau wifi? Wifi ini. Saya rumen. Karena saya ngomong wifi, ada yang Medok ya, ngomong wifi. Kesannya di sini wifi. Ini bener loh tulisannya ngono ya. Ngono ya. Ah, baik. Mas Denny, Ya. inspirasinya ini cerita pribadi jenengan apa? Enggak, Oh, sebenarnya rasa isin. Ini ngono ceritanya. enggak, mboten. Mboten. Kan anak muda kan selalu liar Pak pikirannya. Jadi kalau kita ngobrol sama temen tuh nangkep secara tidak langsung ke-save di memori. Misal temen curhat ditulis. Akhirnya jadi sebuah karya. Diinspirasi ya Mas ya. Kebetulan kemarin tuh pas dibangun Pak Kartonyo. Jadi Kartonyono ngadeg, Kartonyono medhot janji rilis. Oh, kartonnya nangis jadi. Nggih. Ya Patungnya, patungnya. Tugasnya gitu. Ya. Sing gawe sama Mas itu? Pemkap no Mas. Hah? Pemkap no sing gawe. Oh, Pemkap? Iya. Jadi si kartonnya ini siapa Mas sebenarnya? Kartonyono itu Tokoh siapa? lokasi itu Mas. Lokasi Nama perempatan. lokasinya Nama lokasi itu. perempatan. Lah iya, itu Jenengan jenenge itu. uang apa jeneng apa itu? Setahu saya ya lokasi semacam lingkungan lah. Oh, tapi bukan nggak ada hubungan sama nama orang. Tapi Nggak. kata orang-orang dulu ada kok Pak. Ada Mas, bener mesti ora mungkin loh. Mbah Kartonyono. Oh Mbah Kartonyono. Itu mungkin Itu yang masih punya. saudaraan sama Jawa Tengah. Iki mungkin adik, sing tuwa Karto Suro. Suro. Karto Suro. Nek Karto Kertonegara kuwi cetha kuwi Mas. Mas, Denny meneh. Siap.
Terus followernya Jono sok akeh banget. Nggih niku Sing nonton ya akeh banget. Sakjane istimewane lagune sampean ki ya apa? semua yang dibikin dari hati itu nyampainya ke Nah, wis keren nih, keren nih. iya dong. Ini apik lho Mas. Kabeh wong ngalami ya, Mas. Iya. Ngenes Pak niku lagu pokoknya pun sedaya pun dipasrahne tapi ternyata dibohongi. Coba sing bait mana yang menunjukkan itu tadi? Ngenes pas wis dikekke dibohongi. Kok kebangetan men. Nah, itu kan di awal lirik udah ada itu. Sampai liriknya saya ulang 2 kali. Oh. Kok kebanget saking sakitnya, Pak. Piye, Mas? Kowe nyanyi dhewe coba, Mas. Sakit Kok juru. kebangetan men sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men. Jadi kalau kok jelas ku butuh hatimu, jelas ku butuh awakmu. Kalau kita butuh hati doang nggak bisa, Pak. Harus dua-duanya, hati dan raganya. Ambung wak oncale kopi. Kok belas rano perhatian. Ini ya Mas Wani Mas. Pas demo itu menarik. Iya. Begitu lagu ini dinyanyikan, wah langsung, sorry loh Mas, Jonas ya Jonas. Sampai saat itu punya pikirannya satu aja. Apa? Kabeh lagu-lagu sing ngene-ngene iki Jawa-Jawa rada grantes gitu. Rada grantes ngenes banting-banting ngene gitu. Saya pikir itu lagunya itu semua punya Didi Kempot. Salah saya. Oh, salah. Ternyata punya Mas Denny Caknan ini. Ada Didi Kempot, ada Denny Caknan, ada pengusaha besar, ada Hipmi, ternyata dari generasi. Mas, Didi Kempot di mata seorang Denny. Wow. Sampai nu saiki donake nganu lho, Didi Kempot muda. Oh ya, amin Pak. Iya. Amin. Luar biasa Sam. Rata Kempot sih Dani tadi. Ya. Didi Kempot itu apa Mas? Di menurut seorang Denny Caknan. Didi Kempot kita sebelum jadi artis tuh udah sebenarnya udah kenal Pak. Sudah main ke sana, foto-foto bareng. Beliau saya tanya apa yang saya harus lakukan Pak. Wis tau gaya lagu terus. Berarti secara tidak langsung beliau itu sangat mendukung orang-orang yang baru mau ingin belajar. Beliau sangat humble dan selalu mendukung karya-karya anak muda, khususnya di lagu-lagu Jawa. Jadi lagumu piro Mas? Saya kalau yang belum rilis ada beberapa di rumah Pak. Cuma yang sudah rilis sekitar 15-an lagu. 15 lagu sudah rilis. Dari sekian 15 lagu itu kalau sampean tampilkan di YouTube gitu ya. Yang paling banyak kartonya. Ini emang the best ini. Karena emang lagu pertama yang meledak. Jadi sudah terlalu banyak viewer gitu Pak. 170 juta. Dan sekarang 170 juta. Iya. Dan Dan lagu kedua kemarin baru 3 hari kemarin tembus 100 juta. sing di Sugeng Dalu. nanya iki. Sugeng Dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe werarene kowe lu ngomong masalah sepele kowe golek liyane. Keren toh, Iya, Mas. meleh. Iya toh. Sakit lagi tuh. Iya ya. Jadi sajane kenang apa lagune iki nek ora ngenes bangsa sambat ha gitu. Ngenes sambat ya tau loro gulung-gulung ya tau. Ya karena Ora itu pilihanmu kok ngono lho Mas apa ta jane Mas? ya emang yang sering banget dirasain anak orang Jawa itu ya wis ngene, Pak, putus cinta. Putus cinta. Mesti neng kamar neng pojokan tembok nangis. Nangis Harus cepet-cepet rai lambi hidup gitu. nih. Ono kayak lho ya. Harus jedut-jedut. Saya tuh sampai terkesan ya. Seorang Didi Kempot yang seperti itu terus kemudian sempat turun kan popularitasnya. Tiba-tiba beng naik dedel dan beliau pulang dipanggil Allah itu dalam kondisi pas puncak-puncaknya dan dimakamkan di sini. Sini itu Ngawi maksudnya. Saya sampai terkesannya saya datang
saya takziah, karena sebenarnya dia punya janji dengan saya. Dan ternyata Mas Kanang dulu juga cerita bahwa mau ada acara lebaran kalau nggak salah di sini, dan Mas Didi cerita undangan Mas Ganjar. Oh, hubungannya Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka pada saat saya dikandani Mas Didi meninggal, itu isu-isu baru subuhan turu meneh. Tiba-tiba ditelepon sopo to pagi-pagi telepon RRI. Mau wawancara. Wawancara apa to pagi-pagi? Tak pikir corona. Ternyata apa yang disampaikan itu tiba-tiba ada suara-suara, tunggu sebentar ya Pak Ganjar. Terus gimana jadi kesan Anda terhadap almarhum Didi Kempot gimana? Ini lagi wawancara orang. Belum tahu berarti Pak. Belum, aku langsung ngeraup. Oh, diwawancara. Berapa kali sampean ketemu Mas Didi? Sering. Waktu dulu ketemu foto seneng banget. Tapi ketika udah satu panggung tuh sering banget Pak. Oh, sudah sering ya? Sering satu panggung, sering buat program bareng gitu sering. Jadi semangatnya beliau tuh unik. Jadi ketika semua orang milenial sukanya lagu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dia tetap terarah untuk di bahasa Jawa. Itu yang kita salut dari Pak Didi Kempot. Konsistennya. Dan lagunya sampean ya bahasa Jawa ngene iki. Iya. Kebanyakan bahasa Jawa. Tapi tetap naluri seorang milenial pasti memberontak Pak untuk sesekali rilis lagu bahasa Indonesia. Makanya saya bilang ke milenial, tolong dimaklumi saya gitu. Kadang gitu Pak. Lho ora apa-apa, seneng rasa sampeyan adol welas karo penonton ya. Adol welas mbok aku mohon maaf. Ora apa-apa kadang wae. Kadang netizen itu gitu loh Pak. Kita rilis bahasa Indonesia, sampai Jawa rasane neko-neko ngoten biasa. Gaya dhewe iso ora ngono, ora apa-apa. Dadi engko dhewe gawe terpancing sama Mas Denny toh, jadi kumpul. Ada beberapa yang diselingi juga. Selingi apa ya? Bahasa Lagu Indonesia ya? gitu Iya, ya. Bahasa Indonesia yang di dalam lirik itu. Mas, seniman muncul dari ujung-ujung desa, pelosok-pelosok tanah air kayak Mas Denny. Gak ada kalau nggak ada teknologi informasi hari ini toh. Ya. Tiba-tiba disebar sendiri, ora perlu promo nang Iya. TV. Bum. Itu enaknya zaman sekarang. Jenengan di Ngawi, ngerti masyarakat Ngawi. Insya Allah mimpin Ngawi. Amin. Kalau jenengan delok kaya ngene Mas, tadi kan UMKM. Ini seniman. Seniman ini saiki uripe yo ngenes lho ya. Wah. Yes. Kecuali dia. Itu kira-kira sampean kasih ruang untuk mereka itu. Iya Mas, ben muncul Denny yang lain. Ini kan Denny sekarang ngomong Denny itu sekarang Mas itu Didi Kempot muda, itu idola anak muda, lagunya meledak terus gitu. Pak Gubernur Jawa Tengah nyanyi ngono. Para buruh sejuk. Ruangnya di mana Mas Denny gitu? Di Ngawi. Kalau ini yang khusus pandemi dulu ini Pak Anu ya. Ya, selama pandemi ya. Pandemi itu. Kita ngombe kopine ya. Oh, monggo. Aku tak ngombe mana aja. Oh, nggih. Ben bapak ora nyemprot kok gantian. Oke, siap. Jadi sementara ini ya kreatifnya teman-teman seniman itu dia bisa live streaming. Live streaming dia punya apa itu namanya paguyuban gitu. Terus kita fasilitasi Pak Oni nanti apa itu kegiatannya support untuk ini apa itu namanya sewa sound dan seterusnya. Kita mau streaming nanti kalau ada yang istilahnya sawer itu bisa sekarang transfer. Iya Mas. Langge, sekarang itu udah kemajuan teknologi itu nyawernya bisa transfer. Langsung kasih rekening. Nah, kasih rekening. Saiki nyumbangnya kayak rekening kok ya. Nah, itu bagian dari ruang-ruang kreativitas mereka. Ya ada tempatnya ya. Ada tempatnya. Kemudian untuk yang muda ini kita fasilitasi, yang belum bisa istilahnya recording itu kita bisa bantu. Teman-teman banyak yang muda ini yang penerusnya wah istilahnya nyontoh Mas Denny itu Mas Denny. Banyak sekali udah upload di Facebook, inspirasi dia juga dia ya. YouTube iya menginspirasi lah luar biasa. Kados jenengan ini kan Enggak. menginspirasi. Ora. Jadi ngene iki lho. Ternyata diberikan ruang itu. Iya. Dikasihkan ruang itu untuk berkreasi. Iya. Carane ngundang mereka agar mereka mau menggunakan fasilitas ini biasanya mereka diundang sik teko
nek diundang cek carane ngundang piye, tapi ada juga yang mereka sudah punya kreasi ya. Iya. Terus dititipke. Ikut tampil tadi ya, ikut manggung. Kalau jenengan perilaku seniman-seniman muda di Ngawi ngene iki biasanya polanya yang seperti apa? Pola Agar mereka bisa menggunakan ruang-ruang kreatif. Pak, saya nggak bisa rekaman, Pak. Dia wadul apa meneng wae nang pojok kamar ngenteni dukun teko, ditulungi. Dukun lagi. Iya, Pak. itu kita juga bikin media sosial juga. Oke, Ya, media sosial. ada 4 kanal lah, ada YouTube, ada Facebook, ada IG, Twitter di Mas Oni Anwar. Nah, Oke. biasanya kita upload teman-teman yang ini talenta kita juga podcastan sama inspirator di Ngawi kita munculkan. Nah setelah itu di chatnya kadang kan ada Pak difasilitasi yang sebelah sini belum, yang ini belum. Nah itu lebih asik ternyata. Gak mirip jenengan itu kita jenengan. Jadi ini Oni Anwar. Mas Oni Anwar. Modelnya Bang. Apa aku nemo? Mas Oni Anwar. Kurang mas aku ya. Ulangi. Malah saya shopping. Mas Oni Anwar ini punya akun yang sebenarnya menjadi meeting point untuk ketemu orang bingung, orang sedih, patah hati, terus kemudian Grantes. apalagi di tengah pandemi. Jadi model-model yang apa ya, birokrasi yang lebih soft, yang lebih casual, yang memberikan ruang untuk komunikasi paling gampang, sebenarnya kawan-kawan Ngawi itu bisa sampai ke sana. Dan ternyata sudah dibuktikan, sudah muncul produk bagus, sudah muncul seniman hebat gitu kan. Dan saya hakul yakin sebenarnya yang gini-gini ini banyak sekali, banyak. Hanya ibarat batu ya loh. Belum biasa. Ya, tinggal digosoki dadi akik, dadi inten, dadi berlian gitu ya. Nek jare arep mangan pecel mau janjine lho Mas. Nah, Ya, oke. iya. kita Iya. mau ajak ini kan sudah Waduh Mas, jam 7:15 Mas. pas. Aku itu sarapan maksimum enggak jam 7. Oh, Ini lebih seperempat itu melanggar undang-undang kesehatan ini. Jadi sudah sarapan. Nah, Waduh, oke. Kita sarapan dulu aja ya. Jadi Kita pindah ke demo. pecel. Ada UMKM sudah kita lihat. Ada Mas Denny Caknan. Aku hebat loh Mas, seneng ketemu sampean. Saya Sampean, juga Mas, bahagia, Pak. difoto. Oh gini. Ngene loh. Set. Oh, iya. Langsung nular itu tadi. Didi Kempotnya muda populer. Transfer Ini energi. turun sekarang Didi Kempotnya apa ya? Nitis gitu. Nah, nitis. Mas Denny. Amin. Tapi Denny bukanlah Didi Kempot. Denny adalah Denny yang original, yang hebat, yang sangat kreatif, yang lagunya mendunia. Yang top markotop. Tapi ngomong terus ras itu pecel Ayo menang. makan Pak, ayo. Ngopi Anda sih, harus ngopi sih, cobain ngopi sih. masakan Ngawi pecel. Wah lah, aku ramen pecel tok jane iki. Ayo, monggo.